Oke, sekarang untuk login atau request. Nah, untuk login atau request kita bisa kami menggunakan Fortify dari Laravel. Jadi untuk routingnya sudah disiapkan oleh Laravel. Nah, kita bisa di sini di Fortify Service Provider. Untuk view-nya juga menggunakan Livewire. Nah, di sini kita bisa lihat di sini untuk configure views-nya ada Livewire out login, verify email dan lain-lainnya. Nah, kita akan fokus ke login dan register. Nah, di sini menggunakan Livewire, jadi di views-nya kita bisa lihat di Livewire login dan register. Kita bisa lihat di sini mulai dari register terlebih dahulu. Nah, untuk register ada section yang harus diisi oleh buyer ataupun seller, terserah. Pokoknya mereka berdua harus mengisi field-field ini seperti full name, email address dan lain-lainnya. Kemudian mereka juga harus memilih business detail ya, business information, business name dan lain-lainnya. Nah, ini untuk seller specific fields. Jadi hanya seller doang yang terlihat. Jadi setelah dia memilih seller, dia akan terlihat section ini. Dia harus memilih ini dan lain-lainnya. Namun kalau dia milihnya buyer, dia harus memilih ini seperti default delivery address dan lain-lainnya. Dan kita bisa lihat di sini bahwa setelah dia melakukan submit atau sign up, kita bisa lihat di sini di actionnya. Nah, actionnya itu di root register.store. Tapi kalau kita lihat di web.php tidak ada register.store. Ini karena kami menggunakan Fortify, jadi rootnya sudah disiapkan di sini vendor Laravel Fortify di roots.php. Kita bisa lihat di sini ada register.store. Nah, register.store ini kemudian akan memanggil controller register user controller yang juga ada di sini, yang dia akan memanggil register response. Nah, register response itu ada di atas ini. Register response. Nah, pada saat ini si usernya itu sudah terregister karena mereka sudah mengisi informasi-informasi dasar. Namun untuk seller, kita bisa di sini, kalau usernya adalah seorang seller, maka dia akan masuknya ke seller.verification.show. Ini karena si seller harus melakukan verifikasi lebih, karena dia harus menampilkan sertifikat bahwa dia adalah seller yang baik. Namun kalau untuk seorang buyer, dia langsung masuk saja ke registration.success. Nah, sekarang kita lihat apa yang ada di seller.verification.show. Kita bisa lihat di web.php-nya. Di sini seller.verification.show. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa seller.verification.show itu memanggil controller verification. Di sini kita langsung ke controller verification. Sini verification. Nah, show artinya yang terjadi adalah saat yang register adalah seorang seller, dia akan memanggil controller ini yang kemudian dia akan mereturn view, yaitu Livewire out seller verification. Nah, sekarang kita masuk ke view-nya, yaitu seller verification. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sellernya harus mengisi sertifikasi lebih, itu seperti PDF, JPG, PNG dan lain-lainnya. Dia harus dalam format ini. Kemudian maksimum file 5 MB. Oke, di sini kita bisa lihat dia harus mengisi food safety, kemudian halal certification dan lain-lainnya. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa dia akan actionnya adalah seller.verification.store. Nah, sekarang kita masuk ke verification. Lagi di sini ada store, di mana dia akan melakukan autentikasi dulu. Kalau misalnya usernya itu bukan seller dan dia tidak terautentikasi, maka kita akan mendireksi dia balik ke home. Kemudian kita harus memvalidasi data-data yang dikirim oleh seller juga, seperti contohnya maksimal 5 MB, dan kemudian tipe datanya harus PDF, JPG, JPEG atau PNG dan lain-lainnya. Oke. Kemudian jika akun sellernya tidak terdeteksi juga, maka dia akan di route ke home juga. Oke, kemudian di sini adalah logika-logika. Jadi misalnya filenya itu sudah ada, maka akan di delete dan lain-lainnya. Ini adalah
seperti validasi untuk file-filenya. Nah, jika sudah, maka si penjual itu akan mendapatkan verification status pending. Nah, verification status pending ini harus di-approve oleh admin, atau enggak dia tidak bisa masuk ke dalam seller overview atau dashboard dari seller. Nah, gimana cara mengubah dari pending ke approve? Itu adalah tugasnya dari admin. Nah, kita bisa lihat di view-nya admin di sini. Nah, view-nya admin di show, kita bisa lihat approve di sini. Nah, di sini si admin akan mendapatkan section di mana yang isinya adalah penjual-penjual yang verifikasinya pending. Nah, penjual yang verifikasinya pending ini kemudian bisa di-approve oleh admin. Kita bisa lihat di sini method post action admin.validation.approve. Kemudian ada button. Jadi jika button ini diklik akan di-routing ke admin.validation.approve. Kita bisa langsung ke validation controller di sini. Nah, di sini ada fungsi approve. Nah, fungsi approve ini berfungsi untuk yaitu dia mengubah status si penjual menjadi approved dan dia akan mengaktifkan akunnya. Nah, di sini user status akun status aktif. Nah, kemudian si admin itu akan balik ke dashboardnya dia. Nah, sekarang kita lihat di sellernya, di seller view, seller controller. Di sini dia akan didireksi ke tadi overview, di mana kemudian pas di seller registration dan suksesnya ini kita bisa lihat. Nah, di seller verification-nya. Nah, kemudian dia akan ke seller verification.store. Nah, di verification store, nah dia akan di-redirect ke seller.overview. Nah, seller.overview ini ada di seller controller. Nah, seller controller, nah dia akan di-redirect ke seller overview, dimana jadi kalau misalnya dia sudah terapprove, maka dia akan masuk ke seller overview yang isinya adalah view dari seller index. Kita bisa lihat di sini seller index. Nah ya, sini seller index. Nah, dia bisa masuk ke seller index atau dashboard dari seorang seller. Kemudian kita lanjut ke login sekarang. Untuk login sama dia di Livewire juga, login.blade.php. Dia harus memasukkan kredensial normalnya seperti email, password dan lain-lainnya. Kemudian kita bisa lihat bahwa dia kemudian akan di-routing ke login.store. Sekali lagi, login.store itu juga tidak ada di web.php karena sudah disiapkan oleh Fortify. Jadi isinya ada di routing di Laravel Fortify sini. Kita bisa lihat ke login.store. Nah, login.store ini akan ke authenticated session controller. Nah, dia akan ke authenticated session controller, dimana dia akan melakukan segala fungsinya, yaitu login.store. Dia akan memasukkan loginnya dan akan melakukan login response. Nah, di sini ada login response. Nah, di sini login response. Nah, jika user sudah melakukan login, maka jika usernya admin, dia akan ke admin dashboard. Kalau usernya adalah seller, dia akan ke seller.overview. Kemudian kalau usernya adalah buyer, di sini else, ya berarti dia buyer, dia akan masuk ke home. Seperti itu. Mungkin cukup untuk login dan register. Terima kasih.
kita ke tampilan etalase produknya dulu. Jadi untuk tampilan etalase produk, jadi produk-produk yang store udah upload dan apa yang dijual oleh store itu akan ditampilkan di etalase di homepage-nya store atau maupun di etalase dashboard-nya teman-teman. Jadi gunanya adalah untuk langsung memaparkan produk yang masing-masing store ini jual, sehingga pembeli dapat lebih mudah interest terkait produk yang dijual karena sudah ditampilkan di awal. Jadi untuk bentuknya di daily page kita ada grid data collection-nya dari data-data yang udah diupload dari store. Lalu untuk indeksnya view show by kategori, jadi kita membedakan per kategori produknya, yaitu adalah produk A semisal sayuran, produk B buah-buahan. Jadi kita akan mengkategorikan ketika kita munculkan di dashboard, jadi per etalase. Lalu pastinya di tipe-tipenya ada harga, ID kategori, dan untuk kategori produknya itu yang akan kita tampilkan itu adalah ID kategori, nama kategori, dan produk, serta foto, nama produk, dan kategorinya itu apa. Lalu untuk tampilan gridnya itu akan void, sifatnya itu public keseluruhan karena dan kita akan show by kategorinya. Nah ini untuk itu produknya. Jadi di kelas order controllernya ini untuk produk ini bukan controller ya, maksudnya ini codingan buat PHP-nya. Jadi di sini kita membuat variable table dengan inisiasi produk, ID produk, dengan incrementingnya false dan protect escape-nya string. Lalu untuk protected-nya ini kan modifier dengan variable variable. Ini ada beberapa ketentuan yang harus dimasukkan untuk di variable ini. Ini adalah parameternya. Untuk get sendiri itu ada harga harus tipenya integer, stok juga harus tipenya integer. Lalu sampai di akhir kita membuat karena by kategori cart items, jadi membuat raw dengan ID produk yang dimasukkan ke dalam by kategorinya. Dan di dalam pemesanan juga dan etalase juga kategori hampir keseluruhan sebenarnya sama sih teman-teman. Jadi itu aja untuk penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti dan bisa ditanyakan kalau masih kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semua. Jadi saya akan menjelaskan bagian fitur pencarian dan filter dari ininya. Jadi di sini kita terdiri dari dua model. Jadi untuk pencarian ini akan mencari ke table model-modelnya ini. Nanti datanya itu yang masuk ke sini akan diolah oleh controller dan akan dilemparkan ke boundary page-nya dengan sesuai filter-filter yang udah diberi dari user di boundary page-nya. Oke, kita langsung aja ke bagian pengaplikasian datanya. Oke, jadi di sini kita memakai sebuah function controller search yang di sini kita requestannya ini adalah input key-nya. Ada input key ini maksudnya tulisan yang kita input itu nanti ke queue namanya.
ada input kategorinya, ada input locationnya, min price, max price, sort by popularity. Itu nanti yang nanti kita input sebagai user ya. Oke, jadi di sini mereka tuh gimana sih bisa ngeliatin produk-produk yang sesuai kita masukin dari filter sama namanya. Jadi kalau misalnya kita where ini, jadi untuk Q itu nanti kita akan mencari saat Q-nya ini di nama produk, saat Q-nya ini atau apa yang kita ketik ini like dengan nama yang di produk, dia akan memperlihatkan produk yang mirip namanya dengan itu. Jadi untuk kategori sama juga saat kategori ini masuk, dan nanti kategori ini akan apa yang kita pencet di kategori ini kita cari apakah sama dengan yang ada kategori di sini, jadi akan mengembalikan itu. Dan untuk lainnya juga sama, jika lokasinya ada lokasi yang sama provinsinya di tabel di kolomnya, di kolom provinsi itu nanti akan membalikan provinsi yang sama. Untuk harga juga begitu, tapi kalau harga, nah kalau di sini kita sini juga nambahkan min price, max price. Jadi untuk harganya yang misalnya kalau min price ya tentu akan membuat sebuah minimal, dan max price ini akan membuat maksimal. Jadi nanti ada di query-nya itu paling dikit segini, paling besar segini. Ya, jadi kalau misalnya popularity itu, jadi kita di tabelnya itu ada sebuah jadi setiap kali dibeli itu akan nanti menambah count-nya di kolomnya, di tab pesanannya. Jadi yang ini, yang kolom yang ini, jadi makin banyak dibeli itu nanti akan nambah itu. Nah nanti pas kita nge-search by popularity nanti akan di ordernya by descending, jadi yang paling tinggi itu nanti paling atas. Untuk price low dan price high ini juga yang paling rendah dan paling tinggi ini nanti tinggal di order by aja, order by ascending, order by descending. Nah yang ini yang terakhir itu ada newest, jadi di sini kita akan mengambil yang paling baru yang mana dan akan nanti taruh situ, akan di order by itulah. Untuk page ini per page 9, berarti maksimal per halaman itu ada 9 produk. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk fitur lain akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Ramadhani, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur checkout atau pemesanan terjadwal dan juga pembayaran ataupun transaksi. Di sini bisa kita lihat kelas diagram sudah saya buat mengenai checkout, yang dimana yang pertama dari sisi view atau boundary-nya, sebagai boundary
yaitu yang bernama checkout page. Jadi di sini checkout page memanggil atau menggunakan controller checkout untuk melakukan semua logika yang diinginkan. Kemudian controller checkout ini memiliki beberapa function yang dia lakukan, seperti fetch and delete untuk tabel cart, dan kemudian create pembayaran, kemudian create detail pesanan, kemudian dia meng-create pesanan, dan juga create pengiriman. Dan tabel pesanan sendiri itu dia memiliki beberapa relasi dengan tabel-tabel yang lainnya, seperti belongs to ke tabel pengiriman, has many ke tabel detail pesanan, dan has one ke tabel pembayaran. Mungkin kita langsung bahas saja mengenai detail function-function dan atribut yang ada di control checkout, yang merupakan pusat logika dari fitur checkout ini sendiri. Baik, bisa kita lihat bahwa atribut yang dimiliki yang ada di kelas diagram sesuai dengan kode yang ada di sini, mulai dari delivery address, payment method, selected dates, delivery time, maupun coupon code. Kemudian yang dilakukan pertama kali functionnya itu adalah mount, yaitu yang pertama dia akan mengecek autentikasi dari user itu sendiri apakah bisa mengaksesnya. Kemudian ketika user menggunakan checkout ini sendiri, maka secara otomatis sistem akan melakukan soft deleted products agar produk yang sudah dibeli itu berdampak pada jumlah stok barang yang ada di produk itu sendiri. Jadi stok barang yang ada di produk itu dapat berkurang. Kemudian selanjutnya ada determine delivery option. Determine delivery option yaitu ada function determine delivery option. Jadi di sini yang penting adalah unique selling point dari fitur dari aplikasi kita, yaitu dapat memiliki pesanan terjadwal. Di sini sudah bisa kita lihat bahwa kita sudah set dari sisi pembeli dan sisi seller memiliki region tersendiri. Dan ketika kita sudah membandingkan region dari tiap user tersebut, kita bisa memiliki variabel untuk menentukan lokasinya, menentukan jaraknya, atau menentukan statusnya. Jika dalam buyer dan seller itu memiliki dalam kota yang sama, maka dia bisa melakukan instant delivery, kemudian bisa memilih time spesifik yang mereka inginkan, kemudian juga bisa memilih tanggal yang mereka inginkan. Tapi jika dalam provinsi yang sama tapi beda kota, dia tidak bisa menggunakan fitur instant delivery. Namun dia tetap bisa memilih tanggal yang mereka inginkan dan juga jam yang mereka tentukan sendiri. Namun di akhir, jika user pembeli dan penjual ini memiliki provinsi yang berbeda, maka instant delivery tidak akan bisa digunakan, dan juga dia tidak bisa memilih waktu spesifik yang mereka inginkan. Yang bisa mereka lakukan adalah memilih tanggal yang mereka tentukan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada fitur apply coupon. Nah, di apply coupon sendiri ini akan mempengaruhi dari total subtotal yang digunakan untuk mentotalkan nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh user buyer itu sendiri. Yang di sini penghitungannya dilakukan oleh method calculate discount. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah complete order. Complete order sini fungsinya. Jadi di sini ketika buyer memencet tombol atau button checkout, maka function complete order akan dijalankan. Yang
yang dimana di sini ketika sudah dijalankan, maka secara otomatis sistem akan mengkalkulasikan total harganya menggunakan perhitungan yang sudah tertera, kemudian mengapply diskon juga, kemudian di group item by seller, kemudian juga create separate order for each date. Jadi dia membagi order-ordernya berdasarkan tanggal-tanggal yang mereka inginkan. Jadi jumlah pesanan yang mereka generate akan sama dengan jumlah tanggal yang mereka pilih, seperti itu. Ya, dengan proses yang sama. Kemudian di sini yang penting yaitu adalah ini. Jadi ketika kita sudah memilih function complete order, maka secara otomatis akan create pengiriman. Nah, ini sesuai dengan model yang kelas diagram kita buat, yaitu create pengiriman, kemudian create pesanan sesuai, yaitu kemudian selanjutnya create detail pesanan sesuai, create detail pesanan, dan juga create pembayaran. Nah, sesuai ya. Nah, kemudian di model pesanan kita bisa lihat bahwa detail pesanan memiliki relasi belongs to kepada tabel pengiriman, has many kepada detail pesanan, dan has one kepada model pembayaran, tabel pembayaran. Yaitu sesuai dengan kelas diagram sudah kita buat. Baik, selanjutnya adalah fitur pembayaran atau transaksi. Di sini kita menggunakan model dan controller yang sama, yaitu menggunakan sama dengan checkout tadi. Tapi di sini lebih fokus pada proses paymentnya. Jadi checkout page menggunakan atau memanggil controller checkout, kemudian controller checkout sebagai pusat logikanya meng-create model pembayaran. Kemudian model pembayaran memiliki relasi belongs to kepada tabel pesanan. Kita langsung bahas saja controller checkout ini sendiri, function-functionnya seperti apa. Kita bahas di awal terlebih dahulu bahwa payment method di sini sesuai dengan kelas diagram sudah kita buat. Yang defaultnya adalah credit card. Kemudian kita langsung turun ke create pembayaran. Jadi di sini ada beberapa tabel ya, sesuai dengan apa yang sudah kita buat. Jadi dia memiliki relasi creates. Jadi ketika create pembayaran, maka metode pembayarannya akan mengambil sesuai dengan apa yang buyer itu pilih, yaitu menggunakan metode get payment method name. Di get payment method name itu kita bisa memilih antara 3 opsi pembayaran, yaitu credit debit card, bank transfer, dan cash on delivery. Kemudian jumlah bayarnya sendiri adalah total dari belanjaan yang sudah dihitung tadi. Kemudian status pembayarannya akan menjadi pending, dan tanggal pembayarannya akan disesuaikan dengan kapan dia melakukan complete order. Kemudian kita menggunakan model pembayaran juga. Di sini sesuai ya dengan kelas diagram sudah kita buat. Untuk ID untuk semua atributnya, dan di sini yang lumayan penting adalah jumlah bayarnya itu di cash menjadi desimal 2 agar penghitungannya tetap konsisten dan tidak salah seperti itu. Kemudian di sini terlihat function pesanan yang melakukan return bahwa dia memiliki relasi, bahwa si pembayaran ini memiliki relasi belongs to kepada tabel pesanan sesuai dengan kelas diagram sudah kita buat. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur pengelolaan pesanan yang dilakukan oleh admin. Jadi di sini kita menggunakan views boundary order edit page.
Kemudian order active page melakukan request kepada controller yang bernama order controller untuk melakukan semua logika yang dilakukan oleh pengelolaan pesanan yang dilakukan oleh admin. Jadi di sini memiliki beberapa metode, mulai dari index, edit, update pesanan, update payment, dan store activity jika diinginkan secara manual. Kemudian memiliki beberapa, di sini order controller memiliki beberapa logika, yaitu adalah fetch and updates untuk pesanan, kemudian create order activity, kemudian secara otomatis create pengiriman, dan create pembayaran. Kemudian di sini juga ada logika relasi dari pesanan sendiri, yaitu has many kepada order activity, kemudian belongs to kepada pengiriman, dan has one pada pembayaran. Di sini saya akan langsung jelaskan kodenya. Di sini kita menggunakan order controller.php. Jadi yang kita mulai dari langsung edit aja. Jadi di sini di edit sendiri itu kita bisa mengubah status-status yang dilakukan oleh pembeli menggunakan order activity get activity types di model order activity. Jadi di sini kita bisa mengubah activity types-nya mulai dari delivery, pick up, reach up, on the way, verified, confirm, cancelled, dapat diganti. Ini sesuai dengan yang ada di sini, yang ada di kelas diagram sudah kita buat. Selanjutnya adalah update. Di sini pertama kita melakukan fetch kepada pesanan sesuai dengan kelas diagram sudah kita buat. Kita melakukan fetch kepada pesanan, kemudian divalidasi. Jika sudah, maka akan dilakukan update untuk pesanannya. Kemudian untuk pengirimannya sendiri, status pengirimannya sendiri itu jika masih dalam perjalanan, maka akan memiliki status dikirim ataupun shipping. Kemudian jika sudah sampai atau terdeliver, maka bisa diberi status selesai atau completed. Yang dimana ini deskripsinya adalah order has been delivered successfully. Kemudian selanjutnya adalah update payment. Sama seperti tadi, melakukan fetch, melakukan validasi, kemudian statusnya dapat berubah secara otomatis. Jika sudah tervalidasi oleh pihak ketiga, maka statusnya adalah sukses dan payment status update successfully.
Kenalkan, nama saya Zawan Arsyad Ridwan dari kelompok 4 Pangania. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur yang saya buat. Ada 3, yaitu ada fitur tampilan real time tracking, pengunggahan produk, serta etalase. Oke, kita bedah dari pemodelan kelasnya. Untuk fitur tampilan real tracking dari laporan yang saya buat, ini ada 4 kategori nama yang ada dalam database ataupun identity dari fitur tampilan tracking ini. Ada ID review, description, user, dan product dengan spesifikasi tipe datanya. Lalu di sini juga ada flow-nya. Dengan menerapkan controller sebagai jalur yang menghubungkan dari tracking page serta ke model logistiknya. Lalu nanti model logistiknya akan dikirim ke model pengiriman secara relate to. Lalu untuk atribut sendiri ada map data, tampilan status, show map yang akan memberitahukan lokasi update dari itunya sendiri. Lalu selanjutnya di sini adalah code yang udah saya buat, dari mulai kita mendeklar kelas untuk other controller untuk trackingnya dengan public function index, dengan variable orders, dengan pesanan. Ada 3 parameter, yaitu pembeli data code, detail pesanan dan produk, dan pengiriman. Untuk ininya spesifiknya ada di tanggal pemesanannya. Lalu return yang kami mau adalah untuk view-nya itu ada admin orders, compact ordersnya siapa. Lalu untuk fungsinya itu bisa diedit dari adminnya. Itu ada detail pemesanan produk dan penjual, pembeli akunnya, pengiriman, pembayaran, serta activity. Lalu selanjutnya untuk public function-nya ada update juga, dan ada update payment untuk apakah payment-nya sudah dibayar, dan start activity-nya. Oke, untuk fitur tracking seperti itu. Jadi kita mengelola data akun membeli sebuah barang dari store. Nanti datanya akan langsung dikirimkan ke controllers dan ke database kita. Nah, nantinya seluruh data dari pembeli dan dari store dan dari admin akan dalam satu database, lalu akan dimunculkan melalui yang menghubungkan adalah controllers dan dimunculkan ke dalam frontend-nya. Oke, halo semua. Saya akan menjelaskan bagian fitur riwayat pesanan. Jadi di sini adalah kelas diagramnya. Ini adalah konsep bagaimana fitur yang akan bekerja. Jadi fitur ini akan pastinya dimakai 3 model ini, yaitu 3 tabel dari database. Ada pesanan yang punya yang semua pesanan itu punya tipe pesanan, dan tipe pesanan itu semuanya mempunyai atau berisi sebuah produk. Dan nanti data yang diambil dari 3 model ini akan diolah oleh sebuah controller, yang nanti controller itu akan mengecek berbagai parameter yang nanti akan diperlihatkan ke bagian halaman yang memperlihatkan riwayatnya. Untuk selanjutnya kita bisa lihat di bagian kode kita. Oke, jadi di sini kita memakai 2 file, 2 controller ini. Jadi untuk pertama kita memakai public function show, yang dimana ini memperlihatkan semua produk sesuai dengan role-nya. Jadi di sini ada kelihatan kalau misalnya if user is buyer, ini
review service buyer itu nanti bisa memperlihatkan semuanya. Kalau review service buyer itu cuma bisa ngelihat orderan dari mereka, dari bagian mereka, karena nggak mungkin dong buyer ini bisa beli atau bisa ngelihat dari bagian lain. Tuh, kalau admin bisa ngeliat semuanya. Review service buyer can only view their own orders. Kalau misalnya seller itu bisa ngelihat order yang dipesan oleh orang lain, tapi yang mesen mereka sendiri, yang mesen sellernya, ke sellernya, user seller sendiri. Biasanya ada profile controller. Jadi profile controller ini akan mengatur bagian riwayatnya agar riwayat tersebut terbagi dengan rapi. Terbagi dua, yaitu ongoing dan past order. Jadi di sini intinya itu ini, yang bagian ini pentingnya. Nah, jadi untuk pembeli itu nanti values-nya itu, untuk pembeli atau penjual itu di bagian ongoing order itu akan mengecek yang status pesanan itu pending, diproses, processing, dikirim atau shipping. Kalau misalnya di past order itu nanti dia bakal nyari yang statusnya itu selesai, completed, dibatalkan atau cancel. Oke, jadi ini sama. Bagian ini di bagian seller juga sama. Oke, dia bakal ngeceknya juga. Oke. Jadi nanti pas mereka udah ngeproses ini akan dilempar ke halamannya, ke boundary page-nya lah ibaratnya. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya untuk bagian fitur. Fitur lain akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, jadi untuk review sendiri dia berada di dalam product page. Jadi dia ada di dalam produk show.blade.php. Jadi di setiap produk itu pasti ada product reviews dan ada section untuk add review. Nah, di sini bisa dilihat bahwa di produk show.blade.php ini ada Livewire, product reviews dan add review, di mana ini merupakan komponen. Nah, bila kita lihat di sini di views juga ada di Livewire, ada add review dan product reviews. Bisa dimulai dari product reviews terlebih dahulu. Nah, product reviews ini adalah list atau tampilan dari semua review yang ada di dalam suatu produk. Dan kita bisa lihat di sini di atas pasti ada rating summary, yaitu rata-rata dari semua rating yang telah diberikan oleh si pembeli. Nah, kita bisa lihat di sini. Kemudian ada filter buttons. Filter buttons itu ya button-button untuk memfilter, dimana ini ada juga logika untuk pas diselect. Jadi misalnya tidak ada yang diselect, di sini is no selected rating dan filter type all, maka yang akan terselect dan terwarna biru adalah all, total reviewnya. Kemudian jika ada selected rating misalnya 1, 2, 3, misalnya di filter sesuai dengan ratingnya, dia juga ratingnya tersebut akan terwarna biru backgroundnya. Kemudian ada juga filter type, kalau misalnya dengan foto maka button foto juga akan berwarna biru dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada juga section utamanya, yaitu yang menampilkan review itemnya. Di sini dia akan menggunakan loop. Di sini ada if. Jika reviewnya memang ada atau lebih dari 0, maka dia akan melakukan loop untuk setiap review sampai loopnya berakhir. Di sini ada sampai loopnya berakhir. Jadi jika loopnya belum terakhir, maka dia akan terus menampilkan reviewnya tersebut. Di sini ada logikanya. Kemudian ada juga star rating. Jadi untuk setiap rating atau misalnya ratingnya 3, maka dilakukan for loop untuk menunjukkan bintang dalam bentuk SVG. Oke. Kemudian ada juga pagination di sini.
pagination ini untuk kalau misalnya reviewnya terlalu banyak maka bisa dibagi untuk beberapa page. Kemudian di sini juga ada untuk foto review untuk foto-fotonya. Kemudian kita masuk ke section add review. Di sini add review adalah section untuk menambahkan review. Nah, di sini bisa dilihat bahwa user harus terautentikasi dulu jika dia ingin menambahkan sebuah review. Nah, di sini akan ada image atau user avatar dari user tersebut. Kemudian ada star rating yang awalnya 5 tapi bisa diisi oleh user. Jadi user bisa memilih rating berapa yang dia ingin masukkan untuk si penjual tersebut. Kemudian ada text areanya di sini untuk dia menulis review dia. Di sini ada text area. Kemudian ada untuk upload foto. Di sini ada input type file untuk mengupload foto jika dia pengen. Nah, kemudian foto preview ini adalah misalnya dia sudah mengupload foto, maka foto dari yang telah diupload ini akan ada previewnya di sini seperti ini. Nah, di sini kemudian ada submit button. Jadi jika semuanya sudah diisi, rating, text area dan upload fotonya opsional ingin diisi, maka di sini ada submit button untuk melakukan submit. Nah, di sini ada else. Else ini adalah percabangan dari out ini. Jadi misalnya usernya belum terautentikasi, maka dia akan mendapatkan teks yaitu Anda harus login untuk memberikan review, dan kemudian dia akan di-reroute ke login. Kemudian untuk review sendiri kita bisa lihat controllernya di sini di product reviews terlebih dahulu. Nah, untuk product reviews kebanyakan fungsinya adalah filter karena memang dia tugasnya adalah untuk menampilkan semua review yang ada. Jadi di sini ada filter by rating, filter by type, clear filters, dan render. Nah, render ini untuk menampilkannya ini kan adalah sebuah komponen, jadi render ini berfungsi untuk menampilkannya di product page tersebut. Kemudian ada add review. Nah, add review di sini fungsinya jelas adalah untuk mengupload karena dia adalah menambahkan review. Jadi ada mount, ada updated photos di mana dia akan melakukan validasi dengan maksimal yaitu 2 MB dan juga harus image. Kemudian selanjutnya ada remove foto juga sesuai dengan indeks reviewnya. Kemudian juga ada submit review. Nah, submit review ini akan ada beberapa pengecekan. Nah, misalnya dia tidak terautentikasi, maka dia harus login dulu dan dia akan di-reroute ke login. Kemudian dia akan mendapatkan user dari pembeli tersebut, dan jika tidak ada usernya dia akan menampilkan error. Kemudian jika usernya juga sudah melakukan review, maka dia tidak bisa review dan akan mendapatkan error ini. Nah, jika memang cek tersebut sudah terlakukan, maka kita bisa lanjut ke submit atau menambahkan review tersebut. Nah, di sini kita ada variabel photo paths untuk dia menampung foto-foto yang sudah di-upload oleh pengguna. Nah, jika sudah, maka semua informasi dari review tersebut kemudian akan dimasukkan ke dalam database melalui model review, di mana di sini ada ID pembeli, ID produk, rating, deskripsi, dan foto review. Nah, kemudian juga ada render di sini adalah untuk menampilkan komponen ini. Nah, jika kita lihat di sini review, dia akan menambahkan ke model. Jadi di sini pasti ada fillable-nya di sini. Kalau kita lihat di model review, nah di sini juga sama. Maka yang harus diisi untuk membuat sebuah review adalah atribut-atribut ini. Mungkin cukup untuk review.